Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Wulandari dengan NIM 23176010 Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Bangkit Indarmawan Nugroho MKom yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi. Saya akan mempresentasikan materi terkait Transaction Processing System. Apa itu transaksi? Transaksi yaitu peristiwa bisnis apapun yang menghasilkan data yang layak ditangkap dan disimpan dalam database. Contohnya belanja, cek gaji, penyewaan, dan transfer dana. Apa itu Transaction Processing System? Dalam penyajian suatu informasi, diperlukan data yang relevan dan dapat dipercaya untuk menghasilkan informasi yang baik dan bermutu. Transaction Processing System atau disingkat TPS ini mendukung pemantauan, pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan semua transaksi data. Sistem ini digunakan oleh hampir semua sektor bisnis yang menggunakan transaksi online, misalnya pemesanan tiket pesawat, belanja online, penjualan tiket untuk konser atau film, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis Transaction Processing System. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi batch. Transaksi ini memiliki cara kerja mengumpulkan transaksi dalam batch. Maksudnya, transaksi akan mengumpulkan sebagai batch atau bagian. Fungsinya agar pemrosesan lebih cepat dan ekonomis. Yang kedua yaitu sistem pemrosesan transaksi secara real time. Transaksi ini bekerja dengan memproses data secara langsung. Konfirmasi instan dari sebuah transaksi akan diberikan. Selain itu, sistem satu ini akan melibatkan banyak pengguna secara bersamaan. Transaction Processing System digunakan oleh siapa saja. TPS akan digunakan oleh pihak manajerial untuk mendata inventaris perusahaan dan juga menyusun gaji para pekerjanya. Contoh lainnya ialah pencatatan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan Transaction Processing System. Yang pertama, mencatat transaksi data. Kedua, mempercepat pemrosesan data. Ketiga, menyajikan informasi. Keempat, meningkatkan kinerja dan pelayanan. Kemudian karakteristik transaksi processing system. Yang pertama, mencatat ke dalam basis data. Kedua, digunakan oleh pengguna akhir. Ketiga, menyajikan laporan yang baku. Keempat, diperlukan harian. Kelima, membuat keputusan terstruktur. Keenam, input-output yang bervariasi. Kemudian ada model Transaction Processing System. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input digunakan sebagai alat, yaitu meliputi komputer, laptop, handphone, scanner, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, perangkat pemrosesan, yaitu terdiri dari komputer yang dimasukkan ke dalam mesin ATM atau perangkat sejenisnya. Ketiga, ada perangkat output, yaitu seperti monitor yang dapat menampilkan gambar atau tulisan untuk menampilkan informasi berbentuk suara, pesan, atau printer untuk mencetak berbagai informasi yang perlu disimpan dalam jangka waktu lama. Yang keempat ada dokumen, yaitu untuk menyampaikan bentuk informasi kepada manajemen dan pihak lain.
yang memberikan informasi. Kemudian ada unsur-unsur pokok transaction processing system, yaitu pencatatan, pemeriksaan, penggolongan, penyusunan, penyortiran, peringkasan, penghitungan, penyimpanan, pengambilan kembali, reproduksi, dan pengkonsumsian. Kemudian ada metode pengolahan data. Yang pertama yaitu manual. Metode manual digunakan semua operasi data dengan tangan dan alat-alat penting seperti pensil, penggaris, kertas, dan lain-lain. Yang kedua, elektromekanikal. Elektromekanikal yaitu sistem pemrosesan data yang berasal dari gabungan antara orang dan mesin. Kemudian yang ketiga, elektronik komputer. Elektronik komputer yaitu susunan dari alat-alat, masukan teknik pengolahan dan alat-alat pengeluaran yang digunakan untuk pengolahan data. Kemudian ada contoh transaction processing system. Yang pertama ada sistem reservasi. Sistem reservasi contohnya reservasi tiket kereta, tiket konser, hotel, dan lain-lain, dan dilakukan secara real time. Yang kedua, sistem pinjaman perpustakaan. Contohnya data buku dan pinjaman tercatat di database. Yang ketiga ada pembuatan tagihan. Pengguna dapat mengatur waktu pemrosesan secara efektif. Yang keempat, transaksi penjualan kartu kredit. Contohnya kartu pelanggan diambil pada slip kredit. Setelah itu diisi oleh petugas bank dan tidak langsung diproses. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.